adalah CGP Angkatan 10 dari SDN Baturno, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Di sini saya ingin mengadakan acara diseminasi budaya positif, di mana saya akan menularkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari CGP Guru Penggerak Angkatan 10 ini, karena saya sudah melakukan beberapa tahapan, sudah selesai, jadi saya alhamdulillah sudah mendapatkan hasil positifnya, dan saya akan menularkan kepada teman-teman saya, di mana saya sudah mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa di CGP ini. Dan di sini saya akan melakukan aksi nyata di modul 1.4 dengan mendiseminasikan budaya positif. Semoga dengan video ini nanti bisa menjadi inspirasi rekan-rekan pendidik semuanya. Mari kita saksikan bersama kegiatan saya hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semuanya. Terima kasih. Pak, ini saya mau izin, besok itu ada mau mengadakan kegiatan diseminasi untuk Bapak Ibu Guru di SDN Baturno yang dilaksanakan hari Selasa jam 8 pagi. Diseminasi tentang apa? Ini tentang budaya positif. Ya, untuk penjelasannya sudah ada di materi saya, untuk saya sampaikan besok itu pada saat jam 8 pagi. Mohon izin dari jenengan, besok pagi jenengan sudah bisa menghadiri acara tersebut untuk masukan-masukan yang positifnya. Untuk besok pagi ya, berarti iya. Besok itu tanggal 11 jam 8 pagi. Baik, jam 8. Berarti besok membutuhkan peserta Bapak Ibu Guru. Iya. Baik, nanti saya berizin, kemudian nanti Bapak Ibu Guru akan saya informasikan supaya bisa mengikuti kegiatan diseminasi jenengan. Sehingga nanti apa yang akan jenengan sampaikan ini sudah nanti diharapkan berdampak positif untuk Bapak Ibu Guru siswa seperti itu. Kemudian besok saya izin untuk kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Di situ saya membutuhkan peralatan-peralatan seperti proyektor dan juga lain-lain. Saya minta bantuan oleh Bapak Sutepan yang akan membantu saya dalam penataan tempat, juga supaya bisa berjalan dengan lancar. Saya butuh dukungan Bapak Ibu Guru juga, dan juga ada Bapak Sutepan juga yang akan membantu saya dalam pembenahan semuanya. Dibutuhkan monggo dengan koordinasi dengan teman-teman, dengan bagian peralatan juga selapanya untuk bisa disiapkan. Itu
Monggo jenengan apa yang dibutuhkan kami support, dari saya mensupport jenengan untuk kelancaran jenengan untuk acara besok. Baik Pak, terima kasih banyak atas izinnya. Air belia tanda tak geram, air tenang seperti belia. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya wal din wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Batono, yaitu Bapak Durokim MPD, dan juga kepada yang terhormat teman-teman sekalian yang hadir di saat ini sudah menyempatkan waktunya, terima kasih banyak. Dan pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikan kesehatan bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif. Dan kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Nabi besar. Dan selanjutnya acara yang pertama kita buka dengan bacaan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Durokim MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Batono, dan untuk yang spesial hari ini yaitu Bu Yuta Rahayu PTV Angkatan 10 Kabupaten Tuban dari SDN Batono. Syukur alhamdulillah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita kembali berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif dari beliau
nanti bisa diterapkan di sekolah. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya juga menyampaikan apresiasi yang sedikitnya kepada Bu Tanayu selaku DPP. Semangat terus, kemudian selalu memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu yang sehingga nantinya Bapak Ibu yang lain dapat mengikuti jejak yang sudah dicapai oleh Bu Tanayu ini dari DPP, kemudian dari DPP dan menjadi motor penggerak di SDN. Itu saya kira dari saya tidak perlu saya panjang lebarkan karena nanti materinya ini cukup menarik, kita simak, mari kita ikuti dengan seksama dan kita ikuti sampai selesai sehingga kita nanti dapat mengambil hal-hal yang positif dari yang ada disampaikan di sana. Saya kira cukup dari saya. Selanjutnya saya sampaikan ke Bu Tanayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi semangat yang luar biasa, dan juga teman-teman mohon dukungannya dan juga terima kasih banyak atas dukungannya yang luar biasa juga. Dan selanjutnya kita sekarang ice breaking. Nah, saya mohon bantuannya untuk teman-teman dan juga Bapak Kepala Sekolah untuk maju ke depan. Kita melakukan ice breaking di mana nanti kita ada permainan sedikit, yaitu apa? Nanti jika kita memanggil nama Elina, itu nanti kita pegang tangannya. Ayo coba ke sini untuk melatih konsentrasi kita dan juga semangat kita. Mulai kita berawal dari ice breaking. Ayo teman-teman, ayo semuanya. Es breakingnya ini nanti kita hanya seperti ini saja, yang jadi telunjuk ininya seperti ini, nanti sebelahnya Bapak Ibu guru nanti kalau saya memanggil Eli dipegang ya. Nah seperti itu, hanya seperti itu. Nanti saya pegang di sini Pak, karena kita nanti ada ayo, ayo teman-teman mohon semangatnya, ayo semangatnya, mohon bersemangat. Ya, ini budaya positif ya, supaya kita itu lebih bersemangat lagi. Harus, kayak ini lah. Yang tangannya, ya yang kiri nanti telunjuknya seperti ini. Dimana nanti pada saat saya manggil Eli langsung dipegang ya temannya sebelahnya itu, telunjuknya temannya. Nah, itu, ya, ya. Ya, itu bulan, monggo bulan, saya bukan bulan, nggak apa-apa. Itu nanti nggak bisa pegang dong. Pak Dur hanya ini nanti kan pegang Pak Bambang. Nah, konsepnya seperti itu. Nggak apa-apa, langsung karena kita sedang melaksanakan ice breaking. Nah, didengarkan ya. Pada saat saya memanggil Eli, nanti langsung dipegang. Pada saat memanggil Eli saja, kita menangkap Eli. Konsepnya kita sedang menangkap Eli. Nah, ya, ya. Bukan, Pak, nanti pegang. Udah, iya lah.
Disiplin positif. Di sini ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jane Goodall menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin yaitu murid. Untuk menjadi murid kita harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya, untuk tujuan dari disiplin positif ini sendiri adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini itu berasal dari diri siswa internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan juga hadiah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk motivasi dan yang kedua ini ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman
Ibu untuk mencermati ini ada pertanyaan pemantik, nanti bisa disampaikan Bapak Ibu guru. Misal kita harus bagaimana dalam menyikapi hal seperti ini, ada permasalahan seperti ini. Nah, next Pak. Lalu bagaimana peran kita itu sebagai guru? Nah, bagaimana peran kita dalam menghadapi situasi seperti ini yang dilakukan oleh Doni dan juga ini Ambar? Bagaimana kita sebagai guru untuk menyikapi seperti ini? Next. Nah, terus di sini ada kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Nah, di sini kita itu untuk pendidikan itu sebagai intinya itu seperti petani ya Bapak Ibu. Mengapa kok seperti petani? Nah, bagaimana bisa bertahan hidup? Siswaku juga seperti itu Bapak Ibu guru. Bagaimana kok bisa seperti petani? Nah, bagaimana petani itu bisa sukses Bapak? Nah, di sini mayoritas banyak yang petani. Bagaimana mereka menghasilkan padi yang melimpah sehingga panen yang meluas dan semua tanamannya bisa bagus-bagus semua. Nah, itu apa? Di situ ada sesuatu yang sangat penting sehingga mendapatkan hasil yang meluas. Begitu juga pendidikan Bapak Ibu guru. Bagaimana pendidikan itu bisa luar biasa itu karena dari Bapak Ibu guru lah. Nah, mengapa petani itu biasanya bertahan hidup ataupun berhasil itu tanamannya harus gimana Pak Bambang? Menurut Pak Bambang bagaimana? Pak Bambang untuk petani, Pak Bambang kan juga tani juga ya, mungkin bisa menjawab bagaimana untuk petani itu bisa menghasilkan padi yang meluas, tanaman yang melimpah, padinya yang luar biasa bagus, itu harus dimiliki Pak Bambang. Terima kasih Dita. Kalau menurut saya yang dari keluarga petani, seorang petani agar tanamannya menjadi bagus, hasilnya bagus, itu harus dirawat dengan baik, kemudian dipupuk juga, kemudian kita memilih juga. Nah, kita memilih bibit, kita cari bibit yang unggul, karena ada bibit unggul. Kalau sebagai petani itu kalau mau nanam itu harus mencari bibit unggul. Yang pertama itu mencari bibit unggul dulu, kemudian kita rawat, kita tanam, kita rawat. Karena apa? Kalau kita menggunakan bibit yang jelek, sudah sama saja. Nah, kalau misalnya bibit jelek itu nanti bisa bagus itu ya bisa sebetulnya tergantung kita merawatnya. Tapi rata-rata memilihnya adalah disebut dulu. Nanti kita rawat, kemudian kita pupuk juga agar tanaman itu menjadi bagus. Saya kira seperti itu juga kalau menurut saya. Terima kasih banyak, luar biasa Pak Bambang ya. Nah, seperti itu. Karena butuh nutrisi, butuh bibit yang unggul. Di sini untuk pendidikan juga begitu. Sangat banyak sekali yang dibutuhkan. Dari kita belajar dari seorang petani yang sangat teliti sekali dari apa yang harus kita tanam, kemudian bibit dan juga untuk pupuk
sebentar untuk pertanyaan Pak Bambang, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, monggo. Baik, bisa. Ada pertanyaan sedikit mengenai tadi yang pertanyaan apa itu pengalir tadi bisa. Iya. Saya belum menemukan jawaban dari permasalahan tadi. Itu saja bisa. Mohon dijelaskan penyelesaian dari masalah yang dialami siapa tadi itu Doni ya. Permasalahan yang dialami Doni tadi, cara menyelesaikan bagaimana? Terima kasih banyak Pak Bambang atas pertanyaannya. Di mana ada suatu kasus Doni dan juga bisa diulang lagi Pak Yus untuk yang state itu. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Di sini ada suatu kasus Ibu Amber, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni, yaitu Doni ya, siswanya tersebut. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amber, apa yang akan Anda lakukan? Nah, karena Doni ini meminta makanan dengan paksa, berarti kan ada sebuah kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, secara tadi sudah saya jelaskan dan di ini oleh siapa tadi penjelasan dari suatu tadi ada sebuah kebutuhan di mana Pak Is coba dibuka untuk yang menurut William tadi ilmuwan tadi yang enggak di depan lagi yang dari William tadi di depannya agak kesini kayaknya. Menurut William yang bisa dijelaskan tadi Pak, setelah ada permasalahan tadi itu ada beberapa kebutuhan dari Doni. Di situ ada berarti Doni kan kurang perhatian dari orang tua. Mengapa mereka bisa melakukan seperti itu? Misal Doni itu dari rumah sudah dibawakan bekal makanan, pasti tidak akan meminta kepada teman yang lainnya. Di situ Doni juga kurang dirangkulan dari gurunya. Bagaimana kok bisa seperti itu? Karena semua itu juga ada keterlibatannya oleh wali kelas tersebut. Mengapa? Sudah tahu Doni itu memiliki kelakuan seperti itu, kita harus pendekatan terlebih dahulu kepada Doni. Misalnya, Doni, kamu kenapa kok selalu seperti itu? Apakah kamu tidak membawa bekal, Nak? Gitu. Kita harus pendekatan secara hati-hati dan juga jangan sampai menyakiti hati Doni. Insya Allah Doni akan terbuka dan juga mereka mau bercerita mengapa anak tersebut bisa melakukan seperti
Begini Bu ya, untuk anak ini putra jenengan melakukan itu ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan juga ada bertahan hidup. Nah, itu seperti Pak Tani teman-teman. Di mana pembelajaran juga seperti itu. Pak Tani jika ingin sukses, ingin menghasilkan padi yang melimpah, tentunya beliau harus memupuk dengan kasih sayang tanaman tersebut dan juga kebutuhan dasar-dasarnya. Jika pemilihan bibit yang unggul itu juga diperlukan. Jadi untuk pendidikan juga seperti itu. Bagaimana bisa mendapatkan pendidikan yang luar biasa, pendidikan yang baik, dan untuk menjadikan anak-anak itu berkarakter, berbudi pekerti yang bagus. Nah, itu di situ ada 5 kebutuhan dasar tersebut, ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan juga ada bertahan hidup seperti itu. Pas ulang ngomong. Untuk yang selanjutnya dari 5 kebutuhan dasar manusia tersebut ada lagi untuk yang survival. Nah, kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, inilah yang seperti dilakukan oleh Edo tadi, di mana Edo meminta makanan. Di situ ada tulisan tersebut yang ada kaitannya dengan permasalahan Edo tersebut. Nah, yang kedua ada kasih sayang dan juga rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan juga koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok, di mana kebutuhan ini sangat penting juga. Nah, di sini ada 3 power, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan juga keterampilan ketiga kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini merupakan self-esteem dan kegiatan untuk meninggalkan pengaruh. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Dan juga yang keempat ada kebebasan, di mana kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perubahannya bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, disinilah anak juga memiliki kebebasan. Next. Nah, yang kelima yaitu kesenangan, fun. Nah, di sini itu merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi, melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Ini adalah
Dan di sini ada 5 posisi kontrol teman-teman. Nah, menurut dia dosen terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Di mana yang pertama adalah penghukum. Nah, di sini penghukum itu adalah guru yang suka menghukum anak tanpa dilihat dulu kenapa latar belakangnya atau masalahnya, sehingga guru langsung menghukum anak tanpa diketahui penyebabnya. Dan itu akan mengakibatkan hal yang tidak bagus dan akan menjadikan anak menjadi pribadi penghukum di kemudian hari. Ini tidak bagus untuk menurut dia dosen dari sini. Dan untuk yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, di mana ada misalnya anak tersebut ketinggalan dan telat masuknya sekolah. Di sini guru langsung bilang, kenapa kamu kok bisa terlambat anak? Padahal ibu itu sudah berangkat pagi, kenapa kamu masih juga berangkat siang, sehingga ibu ini ya, dan seperti itu sangat tidak bagus Bapak Ibu, karena membuat orang merasa bersalah. Anak tersebut akan memiliki rasa, kenapa ya saya kok bisa seperti itu, kenapa dan kenapa yang ditanyakan. Dan anak tersebut itu sangat merasa bersalah sekali kepada Bapak Ibu guru yang menanyakan tadi, karena ibu guru tadi menanyakan dengan sedih, dengan hati sekali. Jadi anak tersebut itu merasa bersalah, sehingga itu akan menjadikan tidak bagus untuk anak tersebut, karena mereka akan selalu mengingatnya, mengingat-ingat atas kemarahan, atas masukannya Bapak Ibu guru tadi, mengapa kok bisa terlambat seperti itu. Dan untuk yang ketiga, teman. Nah, seperti teman itu yang dimaksud adalah seperti guru dan juga siswanya. Misalkan Bapak Bambang dengan siswanya. Di sini Pak Bambang itu sangat dekat sekali dengan Andi, sehingga Andi selalu menurut dengan Pak Bambang. Nah, sehingga apapun yang disampaikan Pak Bambang bisa diterima dengan senang hati dan juga bisa diterapkan. Tapi untuk dari guru lain, mereka tidak bisa menerima dengan seperti yang dilakukan dengan Pak Bambang, karena sudah terlalu berteman seperti teman, antara teman. Padahal Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu guru ini memberikan masukan-masukan yang positif. Ada kurang didengar, itu loh. Nah, di mana dalam posisi kontrol yang teman ini kurang bagus untuk sebuah pendidikan. Nah, untuk Bapak Ibu guru juga, ini kurang bagus karena teman itu anak akan selalu yang diprioritaskan Pak Bambang itu tadi. Nah, di situ ada kekurangannya karena akan kurang maksimal dengan Bapak Ibu guru yang lainnya dalam menghadapi situasi apapun, karena yang didengar itu Pak Bambang gitu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dan juga untuk yang monitor ini saya jelaskan dulu, tapi sebentar lagi saya akan bertanya kepada teman-teman sekalian. Nah, ini untuk yang monitor atau pemantau, di mana monitor dan pemantau ini seperti yang dilakukan Bapak atau Ibu guru itu hanya mencari-cari kesalahan. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu suka menulis itu? Kenapa? Mereka hanya mencari kesalahan tanpa mendapatkan solusinya. Nah, di sini kurang bagus teman-teman, karena monitor atau pemantau itu mereka itu tidak menelusuri kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi hanya menjelaskan kesalahannya. Nah, itulah dari situ. Jadi ada kekurangannya dari 5 posisi kontrol tersebut yang nomor 4. Untuk yang manajer, nah, di mana manajer ini sangatlah bagus sekali, dan itu yang sangat diterapkan dari 5 posisi kontrol yang dipilih, karena manajer itu sendiri dari segi positifnya ada di manajer tersebut, di mana anak lebih diarahkan dan lebih bisa mencari hal yang positif dari manajer tersebut. Banyak sekali manfaat di situ. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru, dari 5 posisi kontrol ini, apakah sudah pernah dilakukan
Oh gitu, oke monggo Pak. Saya divisi Pak ya. Ini juga saya tanya. Sebetulnya 5 posisi kontrol ini untuk mengontrol murid. Nah, sedangkan posisi 1 atau 2 atau 3, 4, 5 itu baik semua. Gak ada yang salah. Soalnya kenapa kok seperti itu? Dari awal itu sudah dijelaskan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah dari situ kita melihat dan kita harus memposisikan 5 posisi kontrol ini. Kalau lihat dari dasar kebutuhan, apa sesuai sepakat apa yang dikatakan Pak Soal itu perlu didukung. Terus membuat bersalah ini agar apa ya? Sekarang kan banyak sekali salah guru. Padahal kita perlu menyadarkan diri. Nah, apakah yang kamu lakukan itu benar? Nah, ini kan kalau di institusi identifikasi, validasi tindakan. Dan itu juga bagus. Terus teman, itu juga bagus sekali. Kita sebagai manfaatnya kadang itu kita mau mengorek kebutuhan dasar manusia. Kadang itu dulu kita menjadi sahabat. Bedanya itu orang sekali. Tapi orang bukti suka waktu. Waktu mau orangnya. Kalau bukti itu berhati. Kadang ada seperti itu. Mungkin ada seperti Pak Bapak maaf Tuhan, mungkin arahnya seperti itu Bu, cara pandangnya itu bukan 5 posisi kontrol ini, penghukum jelek, pemberantasan jelek, teman itu kurang bagus, semua namun ada konsekuensi, tapi tergantung kita melihat kondisi atau kebutuhan dasar manusia tersebut. Terus sebagai monitor atau memantau apakah itu sudah baik, sudah bagus, manajer. Ya seperti itulah pokoknya sudut pandang saya terhadap 5 posisi kontrol ini semua baik dan perlu kita lakukan semua tergantung kebutuhan atau permasalahan yang ada pada murid. Itu sudut pandang saya. Mungkin terima kasih. Oke. Ya terima kasih banyak Pak Yusi atas masukannya. Nah di sini itu memang dari Pak Yusi semuanya itu baik dalam posisi 5 posisi kontrol ini baik, tapi menurut Diana Gosen mereka memiliki sudut pandang yang berbeda untuk menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau dan juga manajer. Di sini masing-masing itu memang baik, tapi alangkah yang lebih baiknya itu ada di posisi manajer seperti itu, karena semuanya ada terpolong di situ. Dan juga untuk penghukum Pak Yusi yang disampaikan tadi, karena mengapa kita kalau menurut Pak Yusi tadi kan penghukum itu tidak masalah ya. Nah, tapi menurut Diana Gosen ini penghukum itu akan menjadikan sebuah karakter anak di kemudian hari itu. Nah, di situ untuk penghukum, misalkan Bapak Ibu guru menghukum anak tersebut. Nah, mulai dari situ akan terbentuk karakter dari anak tersebut suatu saat akan menjadi pribadi yang penghukum. Seperti itu Pak Yusi. Jadi kurang baik ada segi positif dan minusnya di situ. Dan juga untuk membuat orang merasa bersalah itu memang baik Pak Yusi, tapi kurang baik menurut Diana Gosen. Kenapa? Karena anak tersebut itu dari kita bisa melihat. Nah, misalkan ada anak siswa itu terlambat sekolah dan Pak Yusi bilang kenapa kamu kok terlambat? Pak Yusi itu sudah pasti datang, sehingga anak tersebut itu juga dengan hati yang sangat sedih Pak Yusi menyampaikan, oh iya ya saya kok terlambat. Dia itu menyalahkan dirinya sendiri. Dan di situ akan teringat-ingat di kemudian hari kalau pernah melakukan kesalahan sehingga Pak Yusi sampai sedih sekali karena keterlambatannya dia.
Baik, kembalinya masih lima posisi kontrol ya. Ada di mana yaitu penghukum, orang merasa bersalah, pemantau juga manajer. Sebenarnya namanya posisi kontrol seorang guru, kelima-limanya ini tentunya dilakukan. Artinya dilakukan itu dengan sesuai dengan apa yang disepakati. Seorang guru itu juga harus, menurut saya ini tokoh dari CDP itu menjadi teman itu sudah baik, gitu. Ya makanya dia lepas dari CDP. Saya gitu lepas dari CDP ini menjadi seorang teman itu dari seorang artinya teman itu sudah tetap. Karena yang dulu saya lakukan waktu saya masih sebagai guru terus mengajar di kelas 6 itu saya lakukan. Jadi saya dengan cara pendekatan dari hati ke hati, bagaimana anak ini supaya mau belajar, mau artinya itu karena dia punya kemampuan lebih, dia juga bisa menularkan kepada temannya, membimbing teman sejauh. Jadi kalau anaknya, kalau banyak kan anak itu sekarang individualisnya gitu. Aku itu mau marahin otomatis, marahin itu kita marahin darah ya. Itu kan perlu kita ajar ngobrol bersama. Ini kan cara kita pendekatan. Kemudian pemantau ini kita baik guru juga wajib dalam memantau anak-anak kita, murid-murid kita seperti apa, dan manajer itu juga ada sisi kurangnya menurut saya itu. Karena apa? Kalau kita manajer berarti kita ini mengendalikan. Sama ya manajer itu juga. Jadi 5 ini semuanya ada kekurangannya, juga ada kelebihannya. Yang utama itu saat ini tolong ya ini yang harus dikurangi, yaitu nomor 1 penghukum. Ya, penghukumnya seperti apa? Gitu. Jadi kalau penghukumnya ini sifatnya itu dari dulu langsung seperti ini, nah ini ya saat ini mari kita rubah, yaitu dengan metode apa ya tadi kesepakatan kelas kita ajar anak-anak itu seperti apa kalau melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan tugas ini, anak-anak ini inginnya seperti apa. Tidak langsung seorang guru menghukum, harus tadi tanya bagaimana dan sesuai dengan kesepakatan kelas masing-masing. Itu sudah lanjut. Iya, konsekuensinya itu artinya bagaimana itu dia setelah membuat kesepakatan kelas, maka dia kalau dia melanggarnya, maka dia akan mendapatkan konsekuensinya tadi. Dia konsekuensinya seperti apa yang sudah disepakati tadi. Jadi yang penting satu saat ini kan marah-marahnya pembulian. Nah, ini yang perlu kita hindari. Baik itu guru ini juga rentan sekali membuli muridnya, bukan temannya. Guru membuli muridnya, guru membuli temannya. Makanya kita mulai itu ya. Guru membuli muridnya paling kecil, tapi banyak ya. Contohnya gini, anak itu ya mungkin pakaiannya seperti apa atau apa ya, hari jarang mandi atau bagaimana, ini kok ambunya, nah ini kan termasuk pembulian. Tapi kita ini kenapa kamu tadi pagi belum mandi, kenapa belum mandi ini? Oh tidak punya sabun pak, yang dulu membahasnya alhamdulillah saudara. Gue ini untuk ini sering melakukan seperti itu. Amin. Jadi saudara kalau kirim oh itu bedanya itu akar dulu kan itu sudah pernah dulu itu perlu dilakukan. Baik itu
diteruskan materi saya karena masih banyak. Nanti Pak Bapak mau tanya dan masukkan lagi banyak. Ya, terima kasih Pak Dur sebagai Kepala Sekolah SD Batural. Terima kasih banyak yang luar biasa sekali masukannya dari penghubung tadi, terutama beliau sudah menjelaskan secara detail dan sangat rinci. Dan di situ sebuah masalah akan teratasi dengan adanya segitiga restitusi. Nah, kita apa itu segitiga restitusi? Nah, menurut dosen restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Nah, disinilah restitusi itu untuk penyelesaian sebuah masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu guru pada saat ada kasus. Nah, di sini nanti saya juga akan menjelaskan. Nah, ini ada skenario kasus dari saya. Pada saat istirahat, Ular dan juga Lulu terlibat masalah lempar-lemparan makanan di kantin mengenai Ayu, dan guru piket melaporkan ke wali kelas. Lalu wali kelas memanggil Ular dan Lulu. Mereka memberikan alasan tidak sengaja melempar makanan itu dan mengenai Ayu. Dan menurut keyakinan kelas yang sudah disepakati dan diterapkan, kita harus bersikap baik kepada orang lain. Jadi mereka mengakui kesalahannya serta meminta maaf kepada Ayu. Di sini saya ada penerapan tentang dan juga ada pembahasan sepertinya kayak di dalam ada yang tentu apa yang bisa dipakai. Kalian hanya melempar makanan
ada sebuah kasus seperti itu antara Lulu dan juga Wulan. Mereka asik bermain di kantin dan juga ada laporan dari petugas kantin itu melaporkan kepada saya bahwa mereka itu sedang melakukan kesalahan dengan melempar-lempar makanan, sehingga saya memanggil mereka berdua untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, mungkin di situ ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang ingin ditanyakan ataupun ingin memberi masukan-masukan dari sebuah permasalahan yang sedang saya hadapi dengan anak-anak. Mungkin siapa? Mungkin moga Pak Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Rita. Saya ingin bertanya dengan Bu Rita mengenai apa yang telah Bu Rita tadi sampaikan tentang itu. Bu Rita kembali ke apa itu tadi 5 kontrol tadi Bu Rita. Karena di sini saya masih belum paham. Di nomor 1 itu kan ada kontrol hukum. Nah, hukuman ini kan juga kontrol kita, hukumnya kontrol. Jadi 5 kontrol ini kan menurut yang itu 5 kontrol ini harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, yang terhukum ini apakah yang cocok itu hukuman seperti apa? Seperti itu beda. Kalau misalnya boleh menghukum itu hukuman seperti apa? Dan yang tidak boleh itu hukumannya seperti apa? Nah itu berita seperti itu. Untuk yang nomor 2 dan nomor selanjutnya itu saya kira sudah bagus. Yang saya masih pertanyaan itu yang nomor 1 itu. Terima kasih banyak Pak Bambang atas pertanyaannya. Karena kita melihat video dari permasalahan Ayu tadi, sehingga mungkin Pak Bambang itu masuknya ke arah penghukum. Apakah seperti itu? Apakah Ayu dan juga Wulan perlu dihukum? Apakah seperti itu juga? Saya kira kalau kesalahannya sangat fatal itu harus diberi sanksi sebagai cedera, tapi sanksinya tidak yang berupa fisik. Sanksi yang tentang apa itu mendidik juga. Maksudnya itu bisa mendidik siswa tersebut. Kalau menurut pembelajaran yang sudah saya laksanakan di JGB tersebut ya, untuk permasalahan Ayu tersebut saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Dengan langkah awal saya memanggil anak-anak tersebut, saya menelusuri kenapa, apa sebabnya mereka sehingga ada seperti lempar-lemparan. Saya menelusuri terlebih dahulu kenapa mereka melakukan seperti itu. Karena mereka itu pada intinya suka bermain-main, sehingga menyebabkan temannya itu mengenakan
Berarti di sini yang dimaksud mendukung itu bukan hukuman fisik ya Bu. Jadi yang bisa mendisiplinkan siswa, kemudian yang bisa menertibkan, ya itu saja. Kalau misalnya hukuman fisik, misalnya ada suatu kesalahan atau melanggar aturan, kemudian kita hukum fisik, misalnya kita suruh berdiri di kelas selama 2 jam, misalnya seperti itu dengan 1 kaki, nah itu berarti tidak diperbolehkan ya. Berarti hukumannya itu masih hukuman yang tidak berat disiplin ya. Iya Pak Bambang, terima kasih. Karena hukuman fisik itu tidak bagus untuk pembelajaran anak di kemudian hari. Mengapa? Karena mereka itu akan menjadi pribadi pembuku juga, dan itu tidak akan membuat mereka jerah juga. Pasti akan mengulang. Karena sudah berkali-kali dilakukan, dan itu akan hukumannya juga akan menghukum terus. Karena kita tidak tahu solusinya yang tepat untuk melakukan tindakan seperti apa yang harus kita lakukan, karena kita itu kurang pendekatan juga. Jadi kita harus tahu mengapa anak tersebut bisa melakukan seperti itu, seperti itu. Kita telusuri dahulu. Jadi kita tahu penyebabnya dahulu, kita cari dahulu penyebabnya sehingga kita mengetahui oh anak ini kenapa kok bisa seperti ini. Misalnya anak tersebut tidak mengerjakan PR, kita kan tidak tahu, kita asal hukum. Ayo berdiri di depan dengan kaki 1 berdiri gitu. Nah kita tidak tahu kenapa anak itu bisa seperti itu, tidak mengerjakan PR telat. Nah mungkin saja orang tuanya sakit di rumah, mereka sedang merawatnya. Nah di situ itu adalah kebaktiannya kepada orang tuanya sehingga PR-nya apapun tidak dikerjakan. Kita kan sebagai guru harus mengetahui dahulu latar belakangnya, penyebabnya. Jadi kita harus pelajari terlebih dahulu supaya kita bisa memberikan masukan-masukan yang positif. Jadi jangan langsung kita mengutuk anak tersebut tanpa mengetahui kesalahannya dan juga latar belakangnya, sebabnya. Jangan sampai seperti itu. Ya Pak Yusri ya. Nah seperti itulah. Kita sebagai pendidik, kita harus merangkul anak-anak siswa kita untuk lebih maju lagi ke arah yang positif dan jangan menjadi pribadi yang pemukul ya. Baik, tambah lagi bisa ya. Seperti tadi yang ingin paham, misalnya apa yang kita sudah membuat kesepakatan di kelas, misalnya ada pelanggaran. Kemudian kesepakatan kelas kita ada hukumannya misalnya. Jadi ya kalau ada yang melakukan pelanggaran itu harus ada sanksinya, misalnya sanksinya membersihkan kelas atau apa. Misalnya seperti itu bisa. Apakah itu boleh? Karena itu kan juga masuk di keyakinan kelas. Ya kan, ya termasuk hukuman. Tapi untuk masukan saja, memang untuk kita kalau membedah di keyakinan kelas itu masing-masing kelas memiliki pendapat masing-masing dan memiliki peraturan masing-masing. Jadi untuk hukum itu menurut saya alangkah baiknya kita mencari solusi yang lainnya. Jangan sampai kita juga melibatkan anak itu di hukuman antara. Mungkin kita bisa mencari solusi bersama bagaimana supaya anak tersebut tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di ini yang sudah disepakati itu. Sudah masuk keyakinan dan suatu yang sudah disepakati di kelas, konsekuensi kan sudah dibentuk. Nanti kalau ngambil solusi lain ya nanti malah maksudnya tidak ada kesepakatan. Kalau yang dengan kelas itu kan sudah disepakati, konsekuensinya harus disepakati. Iya, seperti itu ya. Karena memang untuk kesepakatan kelas itu adalah masing-masing dari guru kelasnya, sehingga semuanya itu terserah Bapak Ibu guru juga. Dan untuk ini hanya penyampaian saja, penambahan. Mungkin alangkah baiknya kesepakatan kelas itu ambil yang positif lagi, yang lebih baik lagi, dan jangan ada sampai merugikan anak maupun juga yang lainnya. Seperti itu sih menurut saya itu seperti itu. Mungkin Pak Dur akan menambahkan lagi untuk ini. Apa yang disampaikan tadi semuanya sepertinya benar, hal yang positif. Jadi memang yang pertama itu
Jadi dibuat berdasarkan keyakinan dari yang ada di kelas itu. Apakah kira-kira itu kalau saya yakin sepakat dengan hal-hal artinya sepakat, kalau saya itu melanggar, maka saya sepakat untuk diberikan sanksi. Maka siswanya beserta guru ini harus benar-benar yakin bahwa bisa melaksanakan dari apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah disepakati menjadi kesepakatan kelas tadi. Kemudian apapun itu posisi mendukung itu memang kurang baik. Tetapi kalau memang itu tadi ya intinya hukuman itu kurang baik, maka dibuatlah tadi kesepakatan kelas, keyakinan bahwa siswa itu yakin tidak melanggar apa yang sudah disepakati. Kalau melanggar maka dia akan dengan kesadarannya melaksanakan ya kembalinya apa ya bahasanya, hukuman apa karena sudah disepakati tapi dia melanggar apa yang sudah disepakati sendiri, otomatis dia kan harus melaksanakan konsekuensi dari apa yang sudah disepakati. Ya pokok bahasanya ya hukuman ya tetapi hukuman itu tadi berdasarkan apa yang sudah dia sepakati, dia yakini itu seperti itu. Dan ini untuk kelasnya Bu Ina seperti apa? Apakah sudah dijalankan membuat keyakinan kelas? Sudah baik. Dan dampaknya seperti apa Bu Ina? Mungkin kalau Bu Ina sudah menjalankan di kelas kemudian bersama anak-anak ya berarti membuat keyakinan kelas ya. Salah satunya mungkin apa yang tolong kita menjelaskan contoh keyakinan kelas yang kita buat di kelas 6, kemudian apa saja yang sudah disepakati, pernah nggak siswanya tadi kalau siswanya melanggar atau ya istilahnya melanggar ya dari apa yang sudah disepakati itu contoh mau diberikan. Dan kalau bisa sudah nanti tidak hanya keyakinan kelas, nanti membuat keyakinan sekolah yang dilaksanakan oleh bapak ibu guru dan seluruh siswa. Nonton Pak Bambang ya, itu malah bagus. Nanti orang baru ini seperti ini. Tapi itu dari bapak ibu guru, jangan saya sebagai kepala sekolah harus membuat apa namanya Bu Emi. Selamat datang sebelum jam 7. Apabila saya datang lebih dari jam 7 maka saya siap. Ini contohnya seperti ini kan gitu. Siswa saya akan selalu mengajar di kelas, ya, tidak banyak di kantor. Memang gitu, ya banyak duduk di kantor. Ini jam mengajar saya di kelas gitu. Ya, ini nanti mungkin dikembangkan. Ini yang penting di kelas harus berjalan khusus. Seperti itu bilang, mungkin nanti kelas buka untuk sebagai role model ya. Kalau memang berhasil terima kasih juga. Mungkin bisa kan dulu nih. Ya, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah sudah memberi tanggapan untuk kesepakatan kelas yang sudah saya laksanakan. Itu sudah saya laksanakan jauh-jauh hari sehingga ada sebuah kejadian tadi sudah saya putarkan videonya dan saya mencari solusi dengan menerapkan sedikit restitusi di situ. Di situ mereka memang menyadari bahwa sudah melanggar peraturan kelas, sehingga mereka baru menyadarinya dan mengingatnya ketika saya menanyakan tadi kan sempat sudah diputarkan. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa mereka sudah melanggar peraturan kelas kita. Seperti itu. Karena sebelumnya memang ada sebuah peraturan kelas yang sudah dijalankan dan sudah disepakati oleh siswa-siswi saya, dan apabila ada yang melanggar otomatis akan saya tindak lanjuti dan saya arahkan lagi untuk supaya tidak
kita ya tadi untuk menindaklanjuti ini mohon kiranya nanti saya diberikan istilahnya draftnya atau berupa lembaran ataupun istilahnya draftnya katakanlah seperti itu, kesepakatan kelas yang sudah jenengan buat bersama siswa. Jadi saya ingin tahu kesepakatan kelas 6 ini seperti ini. Jadi dan kalau bisa juga nanti dipajang ya, kalau kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh kita nanti diberikan kepada saya akan beberapa dari kemudian juga dipajang di kelasnya, jadi nanti semuanya. Dan tidak hanya kelasnya Bu Tita, nanti Bu Tita juga harus memberikan dampak karena ini desiman budaya positif, jadi juga memberikan kelas yang lain yang bisa membuat kesempatan kelas. Kelasnya Bu Emina, kelasnya Bu Ulfa, Pak Bambang, ini nanti diajak untuk kolaborasi ya. Jadi oh ini cara buat kesempatan kelas seperti ini dampaknya seperti apa untuk biar dampak positif kepada sekolah kita ini semakin terlihat itu. Baik, terima kasih banyak atas masukannya Bapak Kepala Sekolah, dan semuanya apa sudah menjalankan? Saya sudah. Mungkin Pak Oga, monggo. Iya, saya punya sedikit cerita tadi itu saya membuat kesepakatan, tapi hanya berupa lisan, tidak sampai cerita. Misalnya, contoh, kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, ya, kita bersama-sama, anak saya suruh untuk nanti kalau tidak ada, ya, kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, itu bagaimana caranya? Nah, semua anak kita itu Pak duduk lari 10 kali, seperti itu. Nah, saya terapkan, dan setiap kali ada anak yang tidak mengerjakan PR, itu saya hukum, tapi itu tidak biasa untuk kita. Ternyata masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Jadi masih banyak anak yang masih ada. Nah, itu. Dan itu sudah kesepakatan dengan siswa. Iya, sudah kesepakatan dengan siswa. Jadi mereka itu seperti ini berpikirnya. Kalau lari 10 kali itu enteng, itu betul lah. Enteng daripada aku tak anggap PR, seperti itu. Iya, seperti itu. Apakah setelah lari itu dari PR siswa dihilangkan? Monggo Pak. Apakah setelah mendapatkan hukuman lari itu siswa dibebas tugasnya dari PR tersebut, apa tetap disuruh mengerjakan pembukaan? Tetap disuruh mengerjakan. Iya, tetap disuruh mengerjakan. Soalnya saya juga begitu Pak Bambang, tapi bukan lari ya. Kalau saya itu kalau tidak mengerjakan itu tetap saya tagih, kapanpun, besok, 2 minggu pun tetap saya tagih Pak Bambang. Bener lagi. Ya tahu itu menurut doa ibu sekarang gimana saya tahu, pokoknya yang saya terapkan di kelas saya seperti itu. Misalkan si anak nggak mengerjakan PR, besok harus dikumpulkan. Besok kelas nggak ada sekolahnya, pelajarannya nggak ada, tetap saya suruh besok. Kalau nggak lupa, besok lagi bisa setiap hari saya tagih. Kalau saya seperti itu. Mungkin begini, pentingnya di situ ada pemantau dan ada monitor. Itu prosesnya kita berkomunikasi atau memonitori siswa di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Makanya dari awal saya bilang, sudut pandang saya itu nggak ada nomor 1, nggak ada nomor 3, nggak ada nomor 4, nggak ada nomor 5. Semua itu baik, tinggal kita memposisikan hukumnya itu nanti seperti apa. Merasa bersalah itu bukan kita menyalahkan. Kalau di situ 3 resolusi itu kan ada, kamu sudah tahu kan apa kesalahan kamu, dan terus iya bu saya salah, dan itu loh mereka merasa bersalah, bukan kita yang menyalahkan. Kamu tahu kan dipanggil ibu kamu melakukan apa, dan di situ kan keterangannya simpel, enak, validasi tindakan. Jadi bukan merasa bersalah, bukan menyalahkan, tapi takut terus ngerti lah, oh
Iya Bu, ya Ibu juga seperti itu kok. Jadi besok lebih baik lagi ya, jangan seperti itu. Di resep 300 kan sudah ada. Makanya dari DS siapa tadi? Dari gue saja. Nah, 5 ini saling berkaitan, bukan masalah oke, memang pesan dari Pak Dur kita hindari, soalnya itu sangat riskan sekali. Merasa bertahan juga baik dari teman, malah enak. Biasanya pencet buta cincin itu masuk Pak Yusri, Pak Iso kan enak, malah kok di peta kan. Tapi ya kadang tuh bener Pak Sob orang berjahit, jadi ya apa begitu kok gitu. Ya, terima kasih Pak Yusni atas masukannya. Memang semuanya itu baik, ya, semua itu baik kok. Tapi ada yang lebih baik lagi Pak Yusni dalam menyikapi semuanya itu. Nah, yaitu tadi yang paling nomor 5 yang saya jelaskan tadi itu. Nah, disitulah Pak Yusni, karena semua seperti penghukum itu, semua itu ada positifnya, ada negatifnya. Jadi untuk pemilihan alangkah baiknya itu yang nomor 5 itu yang lebih diutamakan dari penjelasan Bapak tadi yang sudah saya jelaskan tadi, sudah diutamakan tadi seperti itu. Ya, seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberi tanggapan lain. Ada kasus kan di kelas Bapak Ibu guru mungkin belum? Nah. Terima kasih. Sudah tidak ada tanggapan ataupun masukan lainnya? Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, terima kasih banyak Bapak Ibu guru sudah hadir, dan juga jika ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan termasuk diskriminasi Bu.